Tangan itu terus bergerak mendekati leher Joko. Bahkan, Joko berusaha melepaskan cekikan tangan misterius itu. Namun sia-sia, upayanya tidak berhasil. Bahkan, cekikannya semakin kuat. Joko sudah tidak bisa lagi bergerak. Dengan kondisi matanya sudah melotot dan mulai kehabisan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ghosting Story dimanapun Anda berada. Kisah horor yang akan kami bagikan ini berisi kisah nyata. Peristiwa ini pun berawal dari sebuah insiden kecelakaan beruntun yang memakan korban jiwa. Bahkan ada salah satu korban yang tewas secara mengerikan. Selain alami cedera kepala cukup parah, tangan korban pun terpotong hingga terpisah dari badannya. Nah, bagaimana kisah horor ini selengkapnya? Mari tonton video ini sampai habis. Kisah horor ini dibagikan oleh seorang pria. Panggil saja namanya Joko, asal kota Tegal, Jawa Tengah. Pria yang merantau di ibu kota Jakarta ini memutuskan pulang mudik untuk merayakan hari raya di kampung halamannya. Seingat Joko, waktu itu di pertengahan bulan puasa. Itu di awal Juni tahun 2018 silam. Joko sangat bersemangat dan menikmati perjalanan mudiknya dengan menaiki motornya. Ia benar-benar menyukai semilir angin berhembus yang menyejukkan saat ia sedang di perjalanan. Seketika semua sirna setibanya di simpang pertigaan menuju arah kota Tegal. Joko hampir saja mengalami kecelakaan beruntun. Untungnya, ia seketika banting setir motornya ke kiri untuk menghindari kecelakaan. Tapi naas baginya, Joko tidak sengaja menggilas tangan korban dari kecelakaan beruntun tersebut. Dari insiden itulah, cerita mistis Joko pun dimulai. Saat itu, ia tidak memperdulikan kejadian kecelakaan itu. Meski panik, namun ia tetap melanjutkan perjalanan. Karena ia merasa tidak ikut mengalami kecelakaan dan dia pun tidak mengalami cedera apapun. Tibalah ia di sebuah pom bensin yang menurutnya sangat cocok untuk beristirahat. Terlebih setelah lelah di perjalanan dan masih trauma karena melihat langsung kejadian kecelakaan beruntun itu. Selain lapar dan lelah yang Joko rasakan, ia pun harus mengistirahatkan motornya sebentar. Di pelataran sebuah masjid, ia juga melihat beberapa orang lainnya yang mungkin sama akan mudik. Bahkan, ia melihat ada korban lain yang ikut dalam kecelakaan tadi, meski dengan luka yang tidak parah. Joko pun memutuskan untuk tidur sekejap. Masih terlayang, belum benar-benar tidur lelap, ia merasa ada sesuatu yang membuatnya tersentak bangun. Saat terbangun dan menoleh ke arah kiri, ia pun menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Ia melihat potongan tangan berlumuran darah, merangkak ke arah seorang pria yang sedang tiduran persis di sampingnya. Anehnya, Joko yang hendak berdiri seolah-olah seperti orang ketindihan. Badannya seperti ada yang menimpa hingga tidak bisa digerakkan. Bahkan dia tidak bisa ngomong apalagi berteriak meminta tolong. Keadaan pun semakin menakutkan. Tangan itu mencekik orang di sampingnya sampai orang tersebut terlihat meronta-ronta tanpa bisa bersuara. Akhirnya orang itu pun tak bergerak lagi. Badannya terlihat kaku, mulutnya mengeluarkan buih berwarna putih. Tak lama, wanita di sebelahnya, mungkin dia itu istrinya, terbangun dan langsung berteriak histeris saat melihat kondisi pria itu. Joko yang tadinya tidak bisa bergerak, akhirnya dapat terbangun. Dengan napas terengah-engah, karena saking takutnya, Joko langsung lari ke arah motor dan tancap gas pergi dari tempat itu.
Kata Joko, ia sendiri tidak bisa memastikan nasib si pria yang dicekik tangan misterius itu. Meski dalam posisi seperti itu, ia masih sempat berpikir motornya belum jadi diisi bensin. Ketemu pom bensin selanjutnya, ia pun memutuskan untuk singgah. Setelah mengisi bensin, ia menghampiri warung nasi di seberang untuk mengisi perutnya yang begitu terasa lapar. Saat hampir menyuap makanan, Joko melihat lagi potongan tangan menakutkan itu mendekatinya. Sontak, Joko kaget dan lari ketakutan. Joko lari ke arah motornya dan langsung pergi dari sana. Menurut Joko, sepertinya hanya dirinya yang melihat penampakan tangan hantu di warung itu. Soalnya, kata Joko, dia sempat memperhatikan ekspresi wajah semua pengunjung warung sesaat sebelum ia pergi, tergesa-gesa dari sana. Sikap mereka tidak terlihat seperti orang ketakutan, tapi mereka hanya terheran-heran melihat sikap Joko saat itu. Singkat cerita, Joko akhirnya sampai di kampung halamannya. Waktu itu rumah orang tuanya dalam keadaan sepi karena mereka sedang berkunjung ke tempat kerabat di kampung sebelah. Itu dia ketahui dari tetangga yang dititipi kunci rumah oleh orang tuanya. Ia pun memutuskan mandi dan beristirahat. Saat hendak tertidur, Joko melihat lagi potongan tangan tersebut. Kaget dan takut menyelimuti Joko. Ia pun berlari mundur dan tersudut di pojok kamar. Tidak bisa bergerak lagi. Sedangkan potongan tangan itu terus saja mendekatinya dan menarik tangan Joko. Tangan itu terus bergerak mendekati leher Joko. Ia sudah berteriak berkali-kali meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Bahkan, Joko berusaha melepaskan cekikan tangan misterius itu, namun sia-sia, upayanya tidak berhasil. Bahkan, cekikannya semakin kuat. Joko sudah tidak bisa lagi bergerak. Dengan kondisi matanya sudah melotot dan mulai kehabisan oksigen, tanpa bisa melakukan apa-apa. Keadaan Joko sudah di ujung tanduk. Beruntung ayahnya datang, lalu menarik dan melempar tangan itu sampai berguling-guling di lantai. Joko yang saat itu panik melihat kengerian di depan matanya, tapi masih bisa berpikir untuk membantu ayahnya. Spontan, ia berdiri dan mengambil jebakan tikus yang sempat ia lihat sebelumnya di kamar. Si ayah pun melemparkan potongan tangan itu sampai akhirnya jari-jari tangan itu terjepit dan meronta-ronta hendak melepaskan diri. Ayah kemudian mengambil korek api dan membakar tangan itu dengan membaca surah Al-Fatihah. Tangan itu pun tiba-tiba berubah menjadi belatung yang banyak seukuran nasi dan menyebar kemana-mana. Joko yang masih kalut serta diselimuti rasa takut bertanya kepada ayahnya apa yang terjadi. Ayahnya pun menjawab, kemungkinan besar tangan itu berasal dari potongan tangan orang yang mati penasaran. Makanya kamu kalau bersikap lain kali harus lebih berhati-hati dan selalu berucap mengingat Allah, kata ayahnya. Joko pun menjelaskan kejadian kecelakaan beruntung yang ia lihat saat perjalanan pulang. Iya ya, tadi di jalan ada kecelakaan beruntun dan aku nggak sengaja menggilas tangan itu namun langsung pergi, kata Joko. Makanya Jok, banyak-banyak berdoa dalam keadaan apapun, kata ayahnya memberi nasihat. Iya ya, jawab Joko. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dan jangan ceritakan hal ini ke orang-orang rumah, pinta ayahnya yang dijawab Joko dengan anggukan kepala. Alhamdulillahnya, teror potongan tangan hantu itu sudah tidak pernah lagi dan tidak lagi mengikuti Joko sampai sekarang ini. Nah sobat, ghosting story, begitulah cerita horor yang dikisahkan Joko kepada tim kami. Percaya atau tidak dengan kisah ini kembali kepada penilaian Anda masing-masing. Tapi yang terpenting, hikmah yang bisa kita ambil di balik cerita ini adalah kita harus senantiasa berhati-hati kapan atau dimanapun kita berada. Terlebih-lebih lagi bila kita melakukan perjalanan jauh. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Sampai berjumpa dalam kisah-kisah mistis seru lainnya di Ghosting Story selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.